Udara di ballroom The Grand Pinacle terasa berat dan kaku, dihiasi gemerlap lampu kristal yang memantul pada lapisan marmer putih Italia. Malam ini adalah perayaan ulang tahun ke-60 nyonya besar keluarga Danuja, Ratna. Pesta ini bukan hanya perayaan usia, melainkan pameran kekuasaan. Karangan bunga impor yang menjulang setinggi 2 meter, sampahnya seharga ribuan dolar per botol, dan deretan tamu yang namanya terukir di papan atas bisnis dan politik ibu kota. Di tengah lautan gaun desainer dan jas mahal, berdiri Anya Aditama. Ia mengenakan shift dress sutra berwarna deep emerald yang memeluk tubuhnya dengan elegan pilihan yang bersahaja namun berkelas. Kontras dengan gaun-gaun balgaun berlebihan yang dikenakan sebagian besar sosialita. Anya, yang juga seorang profesional sukses, memiliki karisma yang tenang, yang seringkali salah diartikan oleh ibu mertuanya, Ratna, sebagai kelemahan atau bahkan kepasifan. Ratna, sang bintang malam, tampak memukau dalam balutan gaun kutur berwarna perak yang didominasi oleh kalung berlian 3 karat yang memancarkan kilauan arogan. Wajahnya yang terawat ketat selalu menyunggingkan senyum superior, senyum yang tidak pernah mencapai mata. Anya menyadari, setiap langkahnya di pesta ini diawasi. Bukan karena kekaguman, melainkan karena penilaian. Sejak menikah dengan Rian Pradipta, putra tunggal Ratna, Anya tidak pernah diterima sepenuhnya. Bagi Ratna, Anya adalah anomali, menantu yang berpendidikan tinggi, mandiri finansial, namun tidak berasal dari dinasti konglomerat tua sepertinya. Ratna selalu memastikan Anya tahu tempatnya, biasanya melalui komentar menusuk yang disampaikan dengan suara lembut. "Manis, bisnismu itu lucu sekali, ya? Seperti mainan kecil di samping perusahaan kita." Malam itu, Anya membawa hadiahnya. Hadiah ini bukan tentang harga, meskipun nilainya fantastis. Hadiah ini tentang emosi, tentang upaya menjangkau hati Ratna yang beku. Setelah pidato singkat dan dingin dari Rian yang terlihat tidak nyaman dan selalu menghindari tatapan mata ibunya, tiba saatnya sesi pemberian hadiah yang dinanti-nanti. Dan kini, suara pembawa acara menggema. Kita sambut sang menantu, Nyonya Anya Aditama, untuk menyampaikan hadiah istimewa bagi Nyonya Ratna. Anya melangkah maju. Tangannya memegang kotak kayu persegi panjang yang ditutup bludru biru tua. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen terakhirnya untuk mencoba kedamaian. "Bu Ratna," suara Anya terdengar lembut namun jelas di mikrofon. "Selamat ulang tahun. Saya tahu ibu memiliki segalanya. Jadi saya tidak mencari barang yang paling mahal. Saya mencari sesuatu yang tak ternilai harganya bagi ibu secara pribadi." Ratna tersenyum tipis, meremehkan. "Oh, dear. Aku harap itu bukan resep masakanmu yang biasa itu, ya?" Tawa pelan muncul dari beberapa tamu, namun Anya hanya tersenyum menanggapi ejekan itu. "Ini adalah kenangan, Bu," lanjut Anya. "Kenangan dari masa lalu yang indah." Anya membuka kotak kayu itu. Di dalamnya, terbungkus kain sutra, terbaring sebuah lukisan cat minyak berbingkai emas klasik. Ini bukan lukisan modern, tapi sebuah karya aliran impresionis Indonesia yang dibuat oleh seniman lokal yang sangat dicintai oleh mendiang ayah Ratna. Anya menghabiskan 6 bulan menelusuri galeri, menghubungi kolektor pribadi, dan akhirnya memenangkan lukisan itu dalam pelelangan tertutup. Lukisan itu menggambarkan pemandangan sawah di sore hari, dengan gradasi warna ungu dan emas yang sangat tenang. Lukisan itu dikenal dengan judul "Senja di Pematang". Saat lampu spotlight menyorotnya, para tamu berbisik kagum. Mereka mengenali gaya seniman tersebut, yang kini karyanya hampir punah di pasaran. Ratna mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyipit penuh kecurigaan. Ia meraih lukisan itu, memegangnya dengan ujung jari seolah itu kotor. Ia mendekatkan wajahnya, mencari cacat, mencari kebohongan. Keheningan menggantung, jauh lebih tegang daripada kehebohan di awal pesta. Mata Anya penuh harap, menantikan kilasan emosi, sedikit sentuhan kerinduan, atau bahkan hanya sedikit senyum tulus dari Ratna. Harapan itu segera hancur berkeping-keping. Wajah Ratna tiba-tiba berubah. Bukan menjadi terharu, melainkan menjadi kemarahan yang membakar. Lukisan itu mungkin mengingatkannya pada masa lalu yang ia coba kubur,
Atau mungkin dia hanya marah karena hadiah itu tidak berteriak, uang tunai, seperti yang ia inginkan. Apa ini? Ratna menjerit nyaring. Suaranya menusuk gendang telinga, memecah keheningan dengan kejutan yang mematikan. Tamu-tamu tersentak mundur. Ini cuma sampah lusuh berbingkai usang. Kau pikir aku tidak mampu membeli karya seni yang layak? Anya? Kau memberiku benda kusam ini? Barang bekas dari pasar loak yang kau klaim sebagai warisan? Kau mau mempermalukanku di depan para kolega yang mengoleksi Picasso dan Monet? Apa kau mau menunjukkan bahwa aku, Ratna, telah jatuh miskin? Wajah Ratna memerah total. Ia mengayunkan bingkai lukisan itu tinggi-tinggi. Anya secara naluriah mengangkat tangan, berusaha menenangkan. Bu, ini bukan tentang harga. Ayah, diam, teriak Ratna. Dengan kekuatan yang tak terduga, Ratna melemparkan lukisan, senja di pematang, itu. Bingkai kayu berhias emas itu melayang, berputar di udara, dan dengan suara debuman yang mengerikan, mendarat tepat di wajah Anya. Sebuah goresan tipis, yang mengeluarkan setetes darah, langsung muncul di bawah mata kanan Anya, dan noda cat minyak coklat menodai gaun emeraldnya. Kain beludru sutra yang mahal itu robek. Semua orang terperangah. Suara gelas yang pecah di sudut ruangan menjadi satu-satunya soundtrack dari penghinaan publik yang brutal ini. Ratna terengah-engah, tampak puas. Ia kembali ke kursinya dengan dagu terangkat. Rian, berdiri 2 meter di belakangnya, hanya bisa menundukkan kepala, seolah ia ingin bumi menelannya, tidak mampu bergerak sedikit pun untuk membela istrinya. Anya tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia merasakan sakit fisik dari hantaman itu dan sakit yang jauh lebih dalam dari pengkhianatan harapan. Ia perlahan-lahan menyentuh wajahnya, lalu mengusap noda darah dan cat minyak dengan punggung tangannya. Ia melihat ke bawah, di mana bingkai lukisan itu tergeletak pecah. Keindahan sawah di dalamnya terfragmentasi. Anya menghela napas panjang, napas yang penuh dengan kekecewaan yang sudah basi, tetapi juga terisi dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang dingin dan tajam. Ia membungkuk, mengambil pecahan bingkai dan lukisan itu dengan tangan kosong, tanpa memedulikan serpihan kayu. Ia menatap lurus ke mata Ratna, mata yang kini bersinar penuh kemenangan. Dan di tengah kepingan lukisan yang hancur, Anya menampilkan senyum. Itu adalah senyum yang sangat tipis, tidak ada kehangatan sama sekali, hanya janji yang keras dan dingin. Baik, Bu, katanya. Suaranya tenang dan pelan, namun mampu didengar oleh keheningan ruangan. Saya mengerti. Terima kasih atas penerimaannya. Anya berbalik, mengabaikan gumaman dan tatapan ratusan pasang mata. Ia berjalan keluar dari ballroom The Grand Pinacle, meninggalkan noda darah dan cat di belakangnya, tetapi membawa serta harga diri yang terhina dan rencana pembalasan yang baru lahir dan terasa sangat, sangat manis. Dia tersenyum, menghela napas, dan meninggalkan panggung. Pesta telah berakhir. Permainan baru saja dimulai. Mobil limousine hitam itu meluncur senyap membelah malam. Di kursi belakang, Anya Aditama duduk tegak. Bahkan setelah dia mengganti gaun emerald yang bernoda darah kering dan cat minyak dengan setelan piyama sutra hitam yang jauh lebih fungsional. Goresan tipis di bawah matanya terasa perih. Bukan hanya karena luka fisik, tetapi karena ia baru saja menyaksikan kehancuran tulusnya yang terakhir. Anya tidak menangis. Air mata terasa terlalu murah untuk sepasang mata yang telah melihat sejelas ini. Di sebelahnya, Rian Pradipta mencoba meraih tangannya. Anya, aku sungguh minta maaf. Mama dia memang selalu begitu. Besok aku akan bicara dengannya. Sungguh. Aku janji. Anya menarik tangannya perlahan. Seolah sentuhan Rian adalah sesuatu yang menjijikan. Ratna tidak, selalu begitu, Rian. Suaranya serak namun penuh ketegasan yang dingin. Ratna memilih untuk menjadi monster di hadapan 100 tamu penting, hanya untuk mempermalukan menantunya. Dan kau? Rian tersentak. Kau membeku, lanjut Anya, menatap lurus ke kegelapan di luar jendela. Kau putra tunggalnya. Dan kau membiarkan bingkai itu mendarat di wajah istrimu. Jangan pernah katakan, aku janji, lagi padaku.
Janji adalah kata kosong yang hanya bisa dibayar dengan tindakan. Saat mobil berhenti di rumah mereka, sebuah rumah mewah yang sebenarnya adalah hadiah dari Ratna. Ironisnya Anya sudah menjadi sosok yang sama sekali berbeda dari menantu yang sabar. Dia adalah Anya Aditama, penasihat korporat lintas batas yang ditakuti karena ketajaman hukum dan keahlian finansialnya. Seorang wanita yang dapat menjatuhkan sebuah perusahaan dalam semalam hanya dengan menekan beberapa tombol. Ratna tidak pernah tahu sisi ini. Ratna hanya melihat Anya sebagai istri Rian, seorang manajer kecil di perusahaan rintisan. Anya berjalan lurus menuju ruang kerjanya, sebuah ruangan minimalis yang terisolasi dari kemewahan rumah. Rian mengikutinya, tampak bingung dan tertekan. Anya, apa yang akan kau lakukan? Kau mau pergi? Anya duduk di kursi kulitnya yang ergonomis, menyalakan layar triple monitor miliknya. Cahaya biru memantul di mata tajamnya. Pergi? Tidak. Rian, aku sudah lama pergi dari kehidupan yang penuh penghinaan ini. Sekarang, aku akan mengambil apa yang menjadi hakku. Dia tidak menjawab Rian lebih jauh. Jemarinya mulai menari di atas keyboard. Kau tahu, Rian, kata Anya, matanya terpaku pada data yang meluncur di layar. Grup Danuja itu seperti teater. Megah dari luar, tapi di balik tirai, banyak benang kusut. Selama ini, Ratna mengandalkan satu hal untuk mendanai gaya hidup angkuhnya. Manipulasi arus kas pada anak perusahaan di luar negeri yang luput dari pantauan OJK. Itu adalah rahasia kotor yang hanya diketahui olehnya dan kepala keuangan yang ia bayar mahal. Rian hanya bisa menelan ludah. Apa yang kau katakan? Aku mengatakan, Anya mendengus tanpa menoleh, bahwa aku bekerja di firma yang sama dengan auditor grup Danuja. Aku tahu username dan password dari database mereka. Aku sudah tahu rencana jahat ini 6 bulan lalu, tapi aku menyimpannya. Aku berharap Ratna akan berubah, sehingga aku tidak perlu mengotori tanganku. Dia menggeser layar dan menunjukkan sebuah dokumen hukum yang rumit. Ini adalah memorandum toxic debt. Jika bocor, kepercayaan investor global akan hancur dalam hitungan jam, dan grup Danuja akan menjadi bangkai kapal yang menunggu tenggelam. Kau tidak mungkin melakukan ini, Anya. Bisik Rian, putus asa. Ini bisnis keluargaku. Anya akhirnya berbalik. Tatapannya begitu dingin hingga terasa seperti membakar. Keluargamu? Rian, apakah kau ingat berapa kali ibumu membandingkan perutku dengan rahim kuda pacuan yang harus segera melahirkan pewaris? Apakah kau ingat bagaimana dia menertawakan ibuku saat meninggal? Menyebutnya, wanita kampung yang tidak tahu etika? Aku sudah mencoba menjadi istrimu, menjadi menantu yang baik. Kemarin, aku memberikan bagian dari jiwaku dalam bentuk lukisan ayah Ratna, dan dia melemparnya ke wajahku. Itu adalah batasnya. Anya kembali ke layarnya. Dia mengetik beberapa baris kode yang rumit dan menekan enter. Tepat pada pukul 3 pagi, jelas Anya, suaranya kini bersemangat seperti jenderal yang sedang melancarkan serangan. Data ini akan dienkripsi ulang dan diteruskan ke regulator pajak internasional. Pada saat yang sama, timku di London akan mengirimkan email anonim kepada 10 pemegang saham terbesar grup Danuja. Mereka akan panik. Mereka akan menjual sahamnya sebelum pasar buka. Rian menjerit pelan. Ratna akan hancur. Dia akan kehilangan segalanya. Itu tujuanku. Anya mengakui tanpa rasa bersalah. Dia akan bangun besok pagi dan menyadari bahwa kekayaan yang selama ini membuatnya sombong kini menguap, ditarik oleh tangan yang dia anggap lemah. Hadiah yang dia tolak, kini akan ia bayar dengan seluruh kekaisarannya. Kemudian, Anya menatap Rian untuk terakhir kalinya. Ini adalah momen krusial yang menentukan nasib pernikahan mereka. Rian, katanya, aku tidak butuh laki-laki yang bersembunyi di balik dasi mahalnya saat istrinya dihina. Kau tahu Ratna tidak bisa diubah. Kau tahu aku sudah mencapai batas. Malam ini, aku akan merebut kehormatanku. Besok, seluruh dunia akan tahu siapa aku, dan siapa Ratna. Aku tidak memintamu memilih antara aku dan ibumu, karena aku sudah tahu jawabannya selama ini. Tapi ini adalah ultimatumku. Jika kau ingin tetap bersamaku,
Kau harus berdiri di sisiku besok pagi. Kau harus mendukung setiap langkahku, di depan umum dan di depan Ratna. Jika kau masih ragu dan membela dia, maka kau tidak akan hanya kehilangan ibumu, kau akan kehilangan aku, dan kau akan kehilangan harga diri yang tersisa di dirimu. Anya menutup laptopnya. Permintaan ekstradisi data telah terkirim. Jarum jam menunjukkan pukul 2.45. Di luar, Fajar hampir menyingsing. Dia telah menanam bom waktu di kaki grup Danuja, dan Ratna adalah orang yang memegang detonatornya. Anya membiarkan Rian berdiri kaku di tengah ruangan, sementara ia sendiri berjalan ke kamar tidur. Dia akan tidur nyenyak malam ini. Saat mentari terbit, dunia akan melihat kehancuran Ratna, dan kebangkitan Anya Aditama yang sesungguhnya. Matahari baru saja menyapa ibu kota. Tetapi bagi Nyonya Ratna, fajar ini terasa seperti kemenangan yang tertunda. Ia terbangun di ranjang sutra, menikmati sisa-sisa euforia dari pesta semalam. Ia menyesap teh Earl Grey-nya yang mahal, tersenyum sinis mengingat wajah terkejut para tamu ketika ia melemparkan bingkai lusuh itu. Penghinaan terhadap Anya Aditama telah menahbiskan kembali kekuasaannya, menegaskan bahwa tidak ada yang berani menantang kedaulatan Ratna Danuja. Ia merasa ringan, puas, dan haus akan pujian pagi hari dari para bawahannya. Namun, kedamaian itu hanya bertahan hingga pukul 7 pagi, saat telepon Ratna berdering dengan nada darurat yang hanya digunakan oleh kepala keamanannya. "Ada apa?" Ratna membentak. Kesabarannya tipis setelah tidurnya terganggu. Di ujung sana, suara Tuan Edward, kepala keuangan grup Danuja, terdengar tercekik. "Nyonya Ratna, ada masalah serius. Kami tidak bisa mengakses dana operasional harian. Rekening offshore utama kami membeku. Ada lockdown internal yang dipicu oleh otoritas pajak Eropa. Ini belum pernah terjadi." Ratna bangkit dari ranjang. Darahnya berdesir. "Membeku? Itu tidak mungkin. Itu pasti kesalahan sistem. Edward, uang itu dilindungi oleh 10 lapis hukum. Cepat bereskan. Jangan buat aku marah." Ratna menutup telepon dengan geram, menganggapnya sebagai ketidakmampuan bawahan yang cerewet. Ia bergegas ke ruang kerjanya, menyalakan televisi besar yang selalu diatur pada saluran berita bisnis. Layar menunjukkan grafik yang membuatnya terdiam. Papan perdagangan saham, yang biasanya berwarna hijau cerah berkat dominasi grup Danuja, kini memancarkan warna merah yang mengancam. Bukan hanya merah, tetapi merah yang berdarah-darah, dengan angka persentase penurunan yang sangat besar. Grup Danuja anjlok drastis pagi ini. Headline berita berkedip-kedip. Dugaan manipulasi pajak dan hutang beracun memicu kepanikan investor. Jantung Ratna seperti berhenti. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Tangannya bergetar hebat. Ia menelepon Edward lagi, tetapi panggilan itu langsung terputus. Ia menelepon pengacaranya, "Tuan Haris. Haris, apa yang terjadi dengan sahamku? Kenapa ini bisa bocor? Siapa yang berani main-main denganku?" Suara Haris terdengar lelah dan ketakutan. "Nyonya Ratna, ini bukan main-main. Laporan audit internal grup Danuja telah dibongkar habis. Regulator tidak hanya membekukan dana, mereka sedang menyiapkan penyelidikan korupsi besar-besaran. Data yang bocor itu sangat detail. Nyonya, sangat spesifik hanya orang dalam yang tahu. Para pemegang saham besar mereka menjual panik. Mereka ingin menjauh dari kapal yang tenggelam." "Jual. Kau harus hentikan mereka. Aku pemiliknya. Aku akan menuntut mereka." Ratna berteriak histeris. Suaranya naik beberapa oktav. "Terlambat, Nyonya." Haris membantah dengan suara kaku. "Semalam, saat pasar Asia tutup, ada penjualan besar-besaran yang terstruktur dengan sangat rapi dan legal. Penjualan itu terjadi tepat di saat leak data bocor. Seseorang telah menjual saham ke pihak lain. Dan saat ini, spekulasi di pasar mengatakan grup Danuja sudah tidak lagi di bawah kendali penuh Anda." Ratna menjatuhkan diri ke kursi mahalnya. Keangkuhan yang tadi pagi ia rasakan kini menguap, digantikan oleh keringat dingin dan kepanikan yang menusuk tulang.
Kehancuran itu datang bukan seperti badai besar yang bisa ia lihat, tetapi seperti kanker yang sudah menjalar di dalam tubuhnya, dan kini baru menunjukkan gejala mematikan. Ia mencoba menghubungi semua koneksinya. Koleganya yang biasanya menjilat kini tidak menjawab. Sahabat sosialitanya yang tadi malam memujinya kini mengirim pesan singkat yang meminta maaf karena harus menarik diri dari masalah hukum. Ratna menyadari bahwa ini adalah serangan terencana. Sistematis. Mematikan. Siapa yang begitu kuat, begitu kejam, dan memiliki akses data yang begitu spesifik? Tiba-tiba, ingatannya kembali ke malam sebelumnya. Gaun emerald yang robek, noda darah dan cat minyak. Senyum dingin yang membekukan itu. Baik, Bu. Saya mengerti. Terima kasih atas penerimaannya. Anya Aditama. Ratna tertawa sinis. Tawa yang terdengar seperti tangisan. Menantu kecil yang manis itu? Tidak mungkin. Dia hanya seorang konsultan rendahan. Namun, pikirannya langsung dipenuhi dengan semua informasi yang ia dapatkan. Akses data auditor. Penjualan saham yang sangat terstruktur. Pengetahuan persis tentang titik lemah perusahaan. Semua jejak itu menunjuk pada satu profesi. Satu jaringan yang sangat kuat. Jaringan yang dimiliki oleh seorang wanita cerdas yang sudah lama ia remehkan. Ratna bangkit. Wajahnya kini bukan lagi dipenuhi amarah, tetapi oleh campuran kengerian dan dendam. Ia berbalik dan melihat Rian. Rian berdiri di ambang pintu, kaku dan pucat. Ia tidak berbicara. Ia hanya melihat ibunya hancur berkeping-keping. Ratna melihat mata Rian dan menyadari bahwa Rian tahu. Kau tahu tentang ini, kan, Rian? Ratna mendesis. Melangkah mendekat seperti predator yang terluka. Kau sudah tahu? Istri bodohmu yang kau bela itu yang melakukan ini pada ibumu. Rian menatap lantai. Aku hanya tahu dia memberimu kesempatan terakhir. Kesempatan untuk bersikap layaknya manusia tadi malam. Kau melemparnya. Dia hanya mengambil kembali apa yang dia korbankan dan semua yang kau gunakan untuk merendahkannya. Jawaban Rian, yang dipenuhi keputusasaan namun juga sedikit kejujuran, adalah penegasan terakhir bagi Ratna. Ratna menggeleng, air mata mulai mengalir, bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang membara. Dia akan membayar ini. Dia akan menyesal telah lahir. Dia akan kehilangan semua yang dia cintai. Dia tidak akan mengambil apa-apa dariku. Ratna berbalik. Bergegas keluar dari ruang kerjanya yang kini terasa seperti markas perang yang hancur. Ia tidak memikirkan pengacara atau pasar saham lagi. Fokusnya tunggal, menemukan Anya Aditama. Sementara itu, di kamar tidur, Anya, yang sudah berpakaian lengkap dan rapi, melihat ponselnya. Sebuah pesan masuk. Target utama telah beranjak dari sarangnya. Bergerak menuju markas utama. Anya tersenyum. Bukan lagi senyum dingin, tapi senyum puas. Perhitungan telah selesai. Sekarang saatnya pertarungan langsung. Ratna datang, dan Anya siap menyambutnya di babak penentuan. Kantor pribadi Anya Aditama terletak di lantai teratas gedung pencakar langit yang berbeda dari Menara Danuja, tempat yang lebih modern, lebih bersahaja, namun memancarkan kekuasaan yang jauh lebih absolut. Anya duduk di balik meja kacanya yang minimalis. Menikmati kopi hitam dengan tenang. Di depannya, terhampar dokumen-dokumen tebal yang ditandatangani oleh berbagai firma hukum, membuktikan bahwa apa yang ia rencanakan semalam telah dieksekusi dengan sempurna. Tepat pukul 10.30 pagi, keheningan di kantornya pecah. Pintu double kayu eboni itu dibuka secara paksa oleh Ratna. Ratna tidak lagi terlihat seperti grande dame yang elegan. Rambutnya sedikit acak-acakan. Riasannya luntur karena air mata dan keringat, dan wajahnya dipenuhi amarah yang hampir gila. Di belakangnya, Rian Pradipta muncul, ekspresinya antara ngeri, malu, dan akhirnya, pasrah. Kau! Ratna menjerit, menunjuk Anya dengan jari gemetar. Dasar wanita ular! Kau meracuni hidupku. Kau melakukan ini. Kau menghancurkan kekaisaran yang kubangun dengan darah dan keringat. Anya tidak bangkit. Ia hanya menatap Ratna dengan sorot mata tenang,
seolah Ratna hanyalah kebisingan di jalanan. Selamat pagi, Bu Ratna. Saya mengira Ibu akan lebih dulu menelepon pengacara alih-alih menemui saya. Silakan duduk. Ratna menepis kursi yang ditawarkan asisten Anya. Kakinya menghentak lantai marmer. Aku tidak butuh keramahanmu. Mana uangku? Mana sahamku? Kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan menuntutmu. Aku akan memenjarakanmu seumur hidup. Anya menyandarkan punggungnya, mengambil jeda sebentar. Ibu tidak bisa menuntut saya atas fakta, Bu. Semua yang terjadi adalah konsekuensi langsung dari manipulasi keuangan yang Ibu sembunyikan selama ini. Saya hanya mempublikasikannya, secara hukum dan etis, karena saya terikat oleh kewajiban profesi. Bohong. Kau dendam. Kau melakukan ini karena aku melempar hadiah murahanmu ke wajahmu. Ratna berteriak. Matanya menatap tajam ke arah goresan tipis di pipi Anya. Memang, Anya mengakui tanpa ragu. Suaranya tetap rata. Pengakuan itu lebih menusuk daripada penolakan. Kemarin, Ibu menunjukkan kepada saya betapa murahnya harga diri di mata Ibu. Hari ini, saya menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk membalikan harga pasar Ibu. Anya mendorong dokumen tebal bersampul kulit ke hadapan Ratna. Dokumen itu berjudul akuisisi saham mayoritas dan pengambil alihan grup Danuja. Saat Ibu sibuk berteriak dan memanggil pengacara murahan, tim yang jauh lebih efisien daripada tim Ibu telah mengakuisisi semua saham grup Danuja yang Ibu lepaskan karena panik, ditambah dengan saham dari investor lain yang saya yakinkan semalam. Saya membeli sisa-sisa kehancuran yang Ibu ciptakan sendiri, Bu Ratna. Sekarang, saya adalah pemegang saham mayoritas. Secara hukum, grup Danuja adalah milik saya. Pengakuan itu menghantam Ratna seperti tinju di ulu hati. Kepalanya berdenyut. Matanya melotot tidak percaya. Tidak, itu tidak mungkin. Aku Ratna Danuja. Aku yang mendirikan semuanya. Kau menantu miskin. Saya tidak miskin, Bu. Saya hanya tidak menggunakan nama Danuja untuk mencari makan. Koreksi Anya dengan senyum tipis. Kini, Ibu tidak lagi menjadi apa-apa di grup Danuja. Ibu adalah dewan komisaris tanpa hak suara, tanpa aset, dan tanpa kekuasaan eksekutif. Ibu sudah dipecat dari kekaisaran Ibu sendiri. Ratna terjatuh ke kursi yang tadi ia tolak. Kepalanya menggeleng tak percaya. Tangisannya kali ini nyata. Tangisan kehilangan yang pahit. Kau kejam, Anya. Kau benar-benar kejam. Saya hanya membalas, Bu. Kata Anya. Ibu mengajarkan kepada saya bahwa hal yang dilempar harus diambil kembali. Dan saya mengambilnya, Bu. Semuanya. Anya kemudian memfokuskan tatapannya, kini tajam dan menuntut, pada Rian Pradipta yang diam membisu di samping Ratna. Rian terlihat seperti mayat hidup, terperangkap di antara dua wanita yang memancarkan energi berlawanan, ibunya yang hancur dan istrinya yang sedang mencapai puncak kekuasaan. Rian. Panggil Anya. Suaranya memotong ketegangan. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Penentu akhir bagi nasib pernikahan mereka. Rian mendongak. Matanya memohon. Kau melihat semua yang terjadi, lanjut Anya. Kau melihat siapa Ratna sebenarnya. Dan kau melihat siapa aku. Tadi malam aku memberimu ultimatum. Sekarang, di hadapan ibumu, dan di hadapan dokumen yang membuktikan bahwa aku adalah pemilik sejati dari semua yang ia anggap berharga, kau harus membuat pilihan. Ini bukan lagi tentang uang atau perusahaan. Ini tentang integritas dan martabat. Anya menunjuk ke arah Ratna yang terisak. Jika kau memilih dia, Rian, karena dia adalah ibumu, maka kau akan kehilangan aku dan kau akan menjadi anak buahku di perusahaan ini. Kau akan menerima perintah dariku. Dan kau akan hidup dalam bayang-bayang kegagalan ibumu. Aku akan memberimu surat cerai hari ini juga. Anya kemudian menunjuk ke sisinya, ke dokumen di meja. Atau, kau memilihku. Kau berdiri di sisiku sekarang, Rian. Kau menerima kenyataan bahwa ibumu telah membuat pilihan yang menghancurkannya. Kau membuktikan bahwa kau adalah pasangan yang layak dan kau akan membantuku membangun kekaisaran ini, bersama.
Ini adalah keputusan publikmu. Sekarang, pilihlah. Ratna mengangkat kepalanya. Air mata menetes. Mata penuh harapan, memohon pada anaknya. Rian nak, jangan tinggalkan ibumu. Dia monster. Tapi dia ibumu. Kau tidak bisa memilih wanita gila ini. Rian menatap Ratna, melihat kebrutalan dan keegoisan yang telah menghancurkan keluarganya. Dan ia menatap Anya, melihat kekuatan dan kejelasan visi yang tak tertandingi. Rian mengambil napas dalam-dalam. Itu adalah napas penyesalan, namun juga kelegaan. Ia melangkah maju, tidak ke arah ibunya, tetapi ke sisi Anya. Ia meletakkan tangannya di bahu Anya, sebuah tindakan dukungan yang tidak pernah ia lakukan di pesta semalam. Aku memilih Anya, kata Rian. Suaranya bergetar namun tegas. Cukup, Ma. Semuanya sudah berakhir. Kau telah melewati batas terakhir. Dan aku sudah memilih jalanku. Ratna menjerit. Itu adalah jeritan yang jauh lebih menyakitkan daripada saat dia melemparkan bingkai. Dia tidak hanya kehilangan hartanya, dia kehilangan putranya. Anya menyambut sentuhan Rian. Senyum kemenangan kini sedikit melunak karena ada dukungan nyata di sisinya. Ia memanggil asistennya. Nyonya Ratna, kata Anya, suaranya final. Saya sudah membuat janji dengan taksi untuk membawa ibu kembali ke rumah ibu rumah yang masih atas nama Rian. Mohon segera keluar dari kantor saya. Saya ada rapat dewan direksi grup Danuja, dan ibu tidak diundang. Ratna hanya bisa meratap, menyaksikan putranya kini berdiri di sisi musuhnya. Anya telah merebut segalanya. Dan yang paling menyakitkan bagi Ratna, Anya juga merebut sang pewaris. Ratna meninggalkan kantor Anya seperti sebuah patung marmer yang hancur. Ia tidak lagi berteriak atau meratap. Energinya terkuras habis, digantikan oleh kekosongan yang mematikan. Ia berjalan sempoyongan keluar dari gedung, diantar oleh pengawal yang kini jauh lebih menghormati Anya daripada dirinya. Matanya yang merah dan bengkak menatap matahari yang bersinar cerah, sebuah ironi atas kegelapan yang menimpanya. Kekuatan yang selama ini ia gunakan untuk menindas uang dan nama besar, kini terbukti hanya ilusi rapuh yang bisa direbut oleh kecerdasan dan perencanaan yang matang. Ratna hanya tersisa nama, tanpa kekuasaan yang mendukungnya. Sementara Ratna terpaksa menaiki taksi, sebuah penghinaan terakhir, karena mobil pribadinya telah disita untuk penyelidikan. Anya dan Rian bergerak cepat menuju markas besar grup Danuja. Di dalam penthouse grup Danuja, kantor utama Ratna, suasana tegang menyelimuti ruang rapat. Para eksekutif senior, yang tadi pagi panik menjual saham dan kini mendapati diri mereka bekerja di bawah kepemimpinan yang sama sekali baru, duduk membeku. Mereka adalah serigala-serigala yang kini menunggu kedatangan sang singa betina yang baru. Pintu utama terbuka. Anya Aditama melangkah masuk. Ia tidak mengenakan jas eksekutif yang kaku, melainkan blazer sederhana berwarna krem dan celana panjang yang elegan, menonjolkan profesionalisme yang tenang. Di sampingnya, Rian berdiri tegak. Ekspresinya tegas dan suportif, seolah ia telah berganti peran dari putra yang pasif menjadi wakil suami yang loyal. Anya berdiri di ujung meja, tidak duduk di kursi Ratna yang masih kosong dan tampak terlalu besar. Ia memandang satu persatu wajah-wajah yang penuh rasa takut dan keraguan itu. Selamat siang. Saya Anya Aditama, dan mulai saat ini, saya adalah Chief Executive Officer, CEO, dan pemegang saham mayoritas grup Danuja. Suaranya tenang, namun memiliki frekuensi yang memerintah. Saya tahu banyak dari Anda yang meragukan kepemimpinan saya, terutama setelah kekacauan pasar pagi ini. Biarkan saya perjelas satu hal. Kekacauan itu adalah hasil dari praktik bisnis yang tidak etis yang telah lama disembunyikan. Mulai hari ini, grup Danuja akan beroperasi di bawah nol toleransi terhadap ketidakjujuran finansial. Ia menatap kepala keuangan yang pucat pasi. Edward, Anda akan menjalani cuti panjang. 3 bulan audit internal akan dimulai besok. Jika ada yang mencoba menyembunyikan data, saya tidak akan hanya memecat. Saya akan memastikan Anda menghadapi konsekuensi hukum penuh. Anya melanjutkan, memaparkan rencana pemulihan perusahaan yang disusunnya semalam. Dia berbicara tentang restrukturisasi hutang, tentang kemitraan internasional yang baru,
tentang visi jangka panjang yang jauh melampaui kepentingan pribadi Ratna. Dia menunjukkan kompetensi yang luar biasa, membalikan keraguan para eksekutif menjadi kekaguman yang terpaksa. Setelah rapat bubar, Rian mendekati Anya. "Kau luar biasa, Anya. Kau benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup di bawah bayangan Mama selama ini." Anya menyentuh tangan Rian. Kehangatan kembali muncul di matanya. "Kau memilihku, Rian. Itu sudah cukup. Kita akan membangun ini bersama. Mulai sekarang, kau bukan lagi Rian Pradipta, putra Ratna. Kau adalah Rian Pradipta, rekan kerja dan suamiku." Anya berjalan ke kursi CEO yang dulu diduduki Ratna, kursi beludru tinggi yang menghadap ke pemandangan kota yang menakjubkan. Dia akhirnya duduk di sana. Sementara Anya memulai era barunya, Ratna tiba di rumah mewah yang dulu ia banggakan. Kini terasa dingin dan kosong. Ia mematikan alarm, mengabaikan panggilan telepon yang tak henti-hentinya dari wartawan. Ia menyalakan televisi untuk mencari hiburan, tetapi yang ia temukan hanyalah sebuah saluran berita bisnis menayangkan konferensi pers dadakan. Di layar, wajah Anya muncul, diapit oleh pengacara-pengacara top dan Rian. Anya mengumumkan rencana grup Danuja untuk beralih ke transparansi total dan etika yang kuat. Ratna tersentak. Di belakang Anya, di dinding ruangan konferensi yang megah, ia melihat lukisan yang baru dipasang. Bukan sembarang lukisan, tetapi lukisan senja di pematang, lukisan yang ia lempar ke wajah Anya. Lukisan itu kini dibingkai ulang dengan indah dan dipajang sebagai simbol transisi grup Danuja. Penyesalan akhirnya menampar Ratna. Bukan penyesalan karena kehilangan uang, tetapi penyesalan karena kehilangan momen. Ia mengingat senyum tulus Anya, usaha terakhir Anya untuk membangun jembatan emosional. Ia mengingat bagaimana ia menukar ketulusan itu dengan penghinaan publik. Kini, lukisan itu, yang melambangkan ingatan mendiang ayahnya dan ketulusan menantunya, dipajang oleh musuhnya di singgasana yang ia yakini abadi. Ratna telah menolak hadiah itu, dan kini hadiah itu digunakan sebagai lambang kemenangan orang yang ia benci. Ia tidak hanya kehilangan perusahaan, ia kehilangan putranya, dan yang terburuk, ia kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Air mata Ratna mengalir deras di pipinya yang keriput. Ia tersenyum getir, mengakui kekalahan yang total. "Kau benar-benar merebut semuanya, Anya," bisiknya pada dirinya sendiri. Kini seorang wanita tua yang tidak lagi memiliki apa-apa selain penyesalan. Kembali ke kantor grup Danuja, Anya memandang keluar jendela. Kota terhampar di bawahnya. Dia telah memenangkan perang. Dia tidak melakukan ini untuk uang, dia sudah memiliki banyak. Dia melakukan ini untuk satu hal, harga diri. Keesokan harinya, dia mengambil bingkai lukisan yang pecah, yang ia simpan di dalam laci meja kantor barunya. Dia mengambil pecahan bingkai itu dan tersenyum. "Hadiah yang dilempar harus diambil kembali. Dan aku mengambilnya, tidak hanya lukisan, tapi juga kendali." Anya telah mengubah penghinaan menjadi kekuasaan. Kisah menantu yang lemah telah berakhir. Babak baru tentang ratu korporat yang kuat, yang lahir dari api penghinaan, baru saja dimulai. 6 bulan telah berlalu sejak konferensi pers yang menggemparkan itu. 6 bulan sejak Ratna Danuja jatuh dari singgasananya dan Anya Aditama mengambil alih kendali penuh. Grup Danuja, yang kini berganti nama menjadi Aditama Global, telah sepenuhnya direstrukturisasi. Di bawah kepemimpinan Anya, yang memadukan ketajaman hukum dan visi bisnis yang bersih, saham perusahaan meroket, meraih kembali kepercayaan investor global. Di kantor CEO yang kini terasa jauh lebih terang dan modern, Anya duduk di meja yang sama tetapi mejanya tidak lagi dipenuhi dokumen kotor, melainkan rencana ekspansi ke pasar Asia. Dia bukan lagi menantu yang diam, melainkan CEO yang dihormati, bahkan ditakuti, karena efisiensi dan integritasnya. Rian Pradipta, yang kini menjabat sebagai Chief Operating Officer, COO, memasuki ruangan. Rian telah menemukan tempatnya. Ia unggul dalam operasional lapangan, pekerjaan yang dulu ia hindari demi kenyamanan kekayaan ibunya. Pilihan yang ia buat di hadapan Ratna telah mengikis semua kelemahan dan keraguan darinya,
Dan kini ia berdiri setara di samping istrinya. Pertemuan dengan Dewan lancar. Lapor Rian. Senyumnya tulus. Mereka semua setuju dengan rencana merger kita. Tidak ada suara menentang. Mereka bahkan memuji visimu, Anya. Sepertinya tidak ada yang berani meragukan lagi ratu kita. Anya tertawa kecil. Suara tawa yang jarang ia tunjukkan 6 bulan lalu. Mereka tidak meragukanku, Rian. Mereka meragukan diri mereka sendiri. Mereka takut menjadi Ratna Danuja berikutnya. Dan itu bagus. Rian duduk di sofa. Tatapannya sedikit meredup. Aku baru saja dari rumah lama kita. Ah, Anya mengerti. Rumah lama Danuja telah dijual. Aset Ratna yang tersisa hanya sebuah rumah yang lebih kecil, yang secara teknis masih atas nama Rian, memastikan Ratna memiliki tempat tinggal tetapi tanpa kemewahan yang dulu. Bagaimana keadaannya? Tanya Anya. Tidak ada kebencian, hanya rasa penasaran yang dingin. Rian menghela napas. Dia sama saja. Masih menolak kenyataan. Dia menghabiskan hari-harinya membaca majalah bisnis, berharap melihat berita kejatuhanmu. Tapi yang dia lihat hanyalah pengumuman keberhasilan Aditama Global. Dia benar-benar sendirian. Anya, tidak ada teman, tidak ada kolega. Semua orang menjauh. Harga dirinya benar-benar menjadi penjara baginya. Rian kemudian menceritakan detail kunjungannya, yang memberikan gambaran jelas tentang nasib Ratna. Ratna kini hidup dalam isolasi total. Ponsel mahalnya tidak pernah berdering, kecuali dari debt collector yang kini harus Rian hadapi. Ia mencoba menghadiri acara sosial, hanya untuk disambut tatapan meremehkan dan bisikan. Itu Ratna, yang dihancurkan oleh menantunya sendiri. Dia memohon padaku, Anya, lanjut Rian. Matanya menunjukkan kesedihan yang tulus. Dia memohon untuk mendapatkan kembali sebagian kecil saham grup Danuja. Dia bilang dia hanya butuh uang saku untuk bersosialisasi. Aku menolaknya. Tentu saja. Aku bilang padanya, Ma, kau sudah membuat pilihan saat kau melempar hadiah itu. Dan Anya mengambil haknya. Anya hanya mengangguk. Dia tahu, pembalasan yang paling sempurna bukanlah kehancuran fisik, melainkan penyesalan dan kehilangan status. Ratna tidak bisa membeli rasa hormat lagi. Ia hanya bisa memandang dari kejauhan bagaimana kejayaan yang ia sia-siakan kini dipegang oleh wanita yang ia hina. Dan lukisan itu? Tanya Anya. Apakah dia membicarakannya? Ya, jawab Rian. Dia menatapku dengan mata benci dan berkata, lukisan itu selalu menjadi milik ayahku. Sekarang ibumu bahkan mencurinya untuk menjadi pajangan arogansinya. Dia masih belum mengerti. Dia masih melihatnya sebagai aset, bukan sebagai jembatan. Anya bangkit dari kursinya, berjalan ke dinding di mana lukisan, senja di pematang, kini tergantung dengan bingkai emas baru yang menawan. Lukisan itu memancarkan kedamaian, kontras dengan gejolak di balik kelahirannya. Lukisan ini tidak dicuri, Rian, kata Anya lembut, menyentuh bingkai itu. Lukisan ini diambil kembali. Ini adalah pengingat bahwa keindahan dan ketulusan, sama seperti perusahaan besar, harus dijaga. Dia membuangnya, dan aku memastikan bahwa harga untuk membuangnya sangat mahal. Anya menoleh ke arah Rian. Senyumnya kini menunjukkan kebijaksanaan yang ia peroleh dari pertempuran itu. Aku memenangkan semuanya, Rian. Aku memenangkan kendali, perusahaan, dan integritas yang kucari. Tapi pembalasan ini juga mengajarkan padaku satu hal. Harga dari kehormatan itu tak ternilai. Setelah ini, aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk diriku sendiri, menoleransi penghinaan. Rian berjalan mendekat, memeluk Anya dari belakang, menatap refleksi mereka berdua di kaca. Kau sudah menjadi ratu di hatiku sejak dulu, Anya. Sekarang, kau menjadi ratu di dunia ini. Mereka berdua menatap keluar jendela, melihat kota yang kini terasa milik mereka. Kegelapan dan gejolak yang dibawa oleh Ratna telah hilang. Yang tersisa hanyalah kekuasaan yang dibangun di atas fondasi yang kokoh, keadilan yang dingin. Meskipun drama konfrontasi telah usai, gema dari pembalasan Anya terus bergulir.
Ratna hidup dalam penyesalan yang abadi, sementara Anya Aditama, si menantu yang diremehkan, menikmati mahkota yang ia rebut, mahkota yang dibangun bukan dari warisan, melainkan dari keberanian dan harga diri yang tak terlukiskan. 1 tahun telah berlalu sejak Anya Aditama mengambil alih pucuk pimpinan Aditama Global, nama baru Grup Danuja. Kini menjadi studi kasus di sekolah bisnis, sebuah kebangkitan ajaib yang dibangun di atas integritas dan kehancuran skandal. Anya dan Rian, sebagai pasangan yang memimpin, telah mencapai status ikonik. Namun, di balik fasad kesuksesan yang gilang gemilang, Anya mulai merasakan beban kemenangan yang tak terduga. Rasa manis pembalasan telah mengering, meninggalkan lapisan dingin yang menempel di jiwanya. Untuk menang melawan Ratna, ia harus menjadi kejam, terstruktur, dan tanpa ampun sifat-sifat yang kini ia gunakan untuk memimpin perusahaan. Pertanyaannya bukan lagi, apakah aku menang? Melainkan, apakah aku menjadi Ratna yang lebih baik? Pada hari yang sama, tepat 1 tahun setelah pesta ulang tahun yang memicu segalanya, Anya melaksanakan ritual tahunannya. Ia mengadakan pertemuan dewan direksi di ballroom The Grand Pinacle, tempat yang sama di mana ia dipermalukan. Di tengah ruangan, diletakkan sebuah display kaca besar. Di dalamnya terbingkai lukisan, senja di pematang, yang kini menjadi simbol resmi perusahaan, ditemani narasi singkat. Diambil kembali dari kehinaan. Fondasi Kebenaran Aditama Global. Di tengah acara kaktail pasca rapat dewan, Anya mendapati dirinya berada di sudut ruangan, di mana seorang pelayan mendekatinya dengan secangkir teh. Pelayan itu, yang dipekerjakan secara anonim oleh Rian untuk memastikan Ratna memiliki pekerjaan sederhana dan martabat, adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa Ratna Danuja, mantan nyonya besar, kini bekerja sebagai pelayan catering di acara yang merayakan kejatuhannya. Ratna, yang menyembunyikan wajahnya di balik masker dan topi, kini terlihat jauh lebih tua dan letih. Tapi saat ia mendekat, matanya bertemu dengan mata Anya. Mata Ratna memancarkan kebencian yang murni dan tak terpadamkan. Ia masih membenci Anya, tidak menyesali kejahatannya, hanya menyesali kekalahannya. Anya mengambil cangkir teh itu. Di tangan Ratna yang gemetar, cangkir itu bergetar. "Kau terlihat baik, Ratna," bisik Anya. Suaranya pelan sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Itu bukan ejekan, tapi pengamatan yang dingin. Ratna membalas. Suaranya serak dan tajam seperti pecahan kaca. "Neraka ini adalah ulahmu, pelacur culas. Kau mencuri hidupku. Kau merusak anakku. Aku bersumpah, Anya, aku akan melihatmu jatuh. Aku akan menunggu di sudut ini sampai kau hancur." Anya menyesap tehnya. Ia melihat ke sekeliling ruangan, di mana Rian tersenyum bangga, para eksekutif mengangguk hormat, dan lukisan senja di pematang, bersinar. Ia tidak marah pada sumpah Ratna. Kebencian Ratna kini terasa sepele, hanya gema yang menyakitkan. "Dulu, ibu ingin aku pergi," kata Anya, menatap cangkir tehnya. "Sekarang, ibu ingin aku jatuh. Sayangnya, saya tidak akan pergi, dan saya tidak akan jatuh. Ibu mengajarkan kepada saya bagaimana membangun baja yang cukup keras untuk menahan ibu. Dan baja itu, Ratna, telah menjadi perisai saya. Ini adalah mahkota yang ibu tolak. Dan sekarang mahkota ini adalah milik saya." Anya meletakkan cangkir kosong itu di nampan Ratna. "Terima kasih atas pelayanannya." Ratna berdiri kaku, menyaksikan Anya pergi. Ia kalah, bukan hanya karena hukum dan finansial, tetapi karena Anya telah mengalahkan amarahnya dengan ketenangan yang mematikan. Ratna menyadari, ia tidak hanya kehilangan aset, ia kehilangan satu-satunya alat yang ia miliki, kendali emosional. Malam itu, setelah pulang ke penthouse mereka, Anya berdiri di balkon. Rian datang memeluknya. "Apa yang kau pikirkan?" tanyanya lembut. "Aku memikirkan Ratna," jawab Anya jujur. "Aku memenangkan perusahaan. Aku memenangkanmu. Aku memenangkan harga diriku. Tapi saat aku melihat kebencian di matanya hari ini, aku menyadari, pembalasan memang menghasilkan keadilan, tapi tidak pernah kedamaian. Kebenciannya seperti bayangan yang akan selalu mengikutiku." "Rian,"
Ini adalah harga yang harus kubayar untuk mahkota ini. Rian membalikkan tubuh Anya, menatap matanya dalam-dalam. Tidak, itu bukan bayanganmu. Anya, itu adalah bayangan Ratna sendiri. Kita memenangkan perang, tetapi kita tidak akan membiarkan perang itu mengubah kita menjadi monster. Mulai sekarang, kita hidup untuk membangun, bukan untuk membalas. Anya menghela napas, melepaskan ketegangan yang ia pegang selama setahun terakhir. Ia meraih tangan Rian. Keesokan harinya, Anya membuat keputusan terakhir yang mengakhiri semua keterkaitan mereka. Ia mengumumkan bahwa rumah kecil yang ditinggali Ratna, yang masih atas nama Rian, akan diserahkan kepada Yayasan Amal yang membantu wanita korban kekerasan emosional. Sebuah langkah yang memastikan Ratna tidak lagi memiliki ikatan finansial, memaksa Ratna untuk sepenuhnya mandiri dari sisa-sisa kemurahan hati mereka. Ratna akan hidup dari upahnya, sepenuhnya terpisah dari kekayaan yang pernah ia gunakan untuk menghancurkan orang lain. Anya tidak lagi peduli dengan penyesalan Ratna. Yang ia pedulikan adalah babak berikutnya. Lukisan, senja di pematang, kini tergantung di kantornya, tidak lagi sebagai simbol pembalasan, tetapi sebagai lambang integritas. Anya Aditama, sang ratu korporat, kini memandang ke depan, menyadari bahwa kehancuran Ratna hanyalah prolog dari kisah yang jauh lebih besar. Kehidupan baru telah dimulai, dan meskipun bayangan masa lalu mungkin melintas, Anya kini memiliki kekuatan dan pasangan untuk menatap semua badai yang akan datang. 2 tahun telah berlalu sejak Anya Aditama mengambil alih pucuk pimpinan. Aditama Global tidak hanya pulih, melainkan melonjak, menjadi salah satu konglomerat paling transparan dan inovatif di Asia. Anya dan Rian kini adalah pasangan emas yang dihormati. Citra kesuksesan yang dibangun di atas integritas yang teguh kontras mutlak dengan dinasti Ratna yang penuh rahasia. Pagi itu, di kantor CEO yang kini dirancang ulang dengan penuh gaya, Anya menyelesaikan penandatanganan kesepakatan merger triliunan rupiah. Ia melakukan semuanya dengan ketenangan seorang ratu yang yakin atas singgasananya. Rian, suaminya dan tangan kanannya, kini benar-benar menjadi pilar kekuatannya, menambatkan Anya pada sisi kemanusiaannya. Namun, di balik semua kesempurnaan ini, ada satu hal yang tidak pernah pergi, kedisiplinan brutal yang ia kembangkan untuk menghancurkan Ratna. Baja di jiwanya tidak pernah melunak. Kau terlalu banyak minum kopi, bos. Rian tersenyum, meletakkan cangkir teh hangat di meja Anya. Anya menyandarkan punggungnya, memijat pangkal hidungnya. Ada terlalu banyak hal yang harus diatur. Rian, kita bergerak terlalu cepat. Dan itu bagus. Kita berhasil. Anya, kita berhasil. Rian meyakinkannya, menyentuh pundaknya. Ratna kini hanya jadi kenangan pahit. Dia tidak bisa menyentuh kita, dan dia bahkan tidak punya uang untuk mencoba. Anya memejamkan mata. Aku tahu itu. Tapi ada yang mengganggu pikiranku. Rian, aku menghancurkannya dalam waktu 24 jam. Ingat? Aku mengakses data audit. Aku memicu kepanikan pasar. Aku mengakuisisi saham mayoritas. Itu terlalu rapi. Rian, aku seorang yang pintar. Tapi aku hanyalah satu wanita. Skema itu terlalu sempurna untuk dilakukan sendirian. Anya membuka laci paling bawah mejanya, mengeluarkan file tipis yang dijilid kulit hitam dokumen asli akuisisi grup Danuja. Itu adalah trofi terakhirnya. Aku memeriksa detailnya lagi semalam, bisik Anya, matanya terpaku pada daftar konsorsium yang menjual saham panik. Saham yang kujual kembali. Saham yang aku yakinkan untuk dilepaskan oleh para investor takut itu ada satu nama. Phoenix Holding. Mereka adalah yang pertama menjual, dan mereka yang menjual paling banyak. Dan aku tidak pernah mendengar nama mereka sebelumnya. Rian mengerutkan kening. Mungkin itu hanya firma kecil yang panik. Semua orang panik saat itu. Tidak. Anya menggeleng. Volume sahamnya terlalu besar untuk firma kecil. Mereka menjual dengan kecepatan yang membuat pasar runtuh. Tapi anehnya, mereka tidak rugi. Mereka adalah pemain pertama yang keluar. Dan mereka melakukannya tanpa jejak. Aku hanya seorang penasihat hukum yang dendam. Rian. Aku punya koneksi.
Tapi untuk memicu kekacauan sebesar itu, aku butuh lebih dari sekadar koneksi. Aku butuh keuntungan yang terorganisir. Anya melacak baris-baris nama penasihat hukum yang menangani proses transfer di pihak penjual. Di sana, di antara tanda tangan yang rumit, ada satu nama yang dingin, yang dulu ia gunakan sebagai kontak terpercaya untuk mengakses data audit. Seorang rekan yang sangat senior dari firma audit lama Ratna. Aku pikir aku hanya menggunakan dia untuk mendapatkan data. Jelas Anya. Suaranya dipenuhi realisasi yang dingin. Tapi bagaimana jika saat aku sedang buta oleh amarahku, dia juga melihat kesempatan? Kesempatan untuk menghancurkan grup Danuja, bukan untuk keadilan, melainkan untuk keuntungan yang lebih besar. Rasa, greget, yang didambakan Ratna kini hadir dalam bentuk yang berbeda bukan dari musuh yang dikenal, melainkan dari bayangan tak terlihat yang mungkin telah memperalatnya. Anya menyadari bahwa tindakan pembalasan tunggalnya mungkin hanyalah sebuah bagian dari rencana jahat yang lebih besar yang melibatkan pemain-pemain yang jauh lebih besar dan lebih kejam daripada Ratna. Ratna bodoh dan arogan, itu sebabnya dia jatuh, kata Anya, menatap Rian dengan mata penuh kewaspadaan baru. Tapi orang-orang di balik Phoenix Holding mereka pintar dan tidak terdeteksi. Mereka membiarkanku yang menjadi pemain utamanya. Mereka membiarkanku yang menanggung semua kebencian publik Ratna, sementara mereka membersihkan diri dengan keuntungan besar dan menunggu di balik bayangan. Rian duduk di sebelahnya. Rasa ngeri perlahan merayapinya. Jadi kemenangan kita apakah itu dibangun di atas manipulasi orang lain? Anya menutup file itu, tatapannya kini kembali tajam. Baja yang dulu ia gunakan untuk Ratna kini diarahkan ke horizon yang jauh lebih luas. Mungkin. Tapi satu hal yang pasti, jika ada orang yang menggunakan dendamku untuk keuntungan mereka, mereka telah membuat kesalahan fatal. Karena sekarang, aku tahu rahasia mereka. Dan aku memiliki kekaisaran ini untuk melawan mereka. Ia bangkit dari kursi CEO-nya. Wajahnya menunjukkan tekad baru. Ini bukan lagi tentang Ratna. Ratna hanyalah sebuah pelajaran. Sekarang, ini tentang mempertahankan kekaisaran yang ia rebut dengan tangan berdarah. Aku tidak tahu siapa mereka, atau apa tujuan mereka selanjutnya, kata Anya, berjalan ke jendela, matanya memindai lanskap kota di bawahnya. Tapi mereka membuat satu kesalahan, mereka meninggalkan jejak. Dan di dunia ini, jejak akan selalu mengarahkan kebenaran. Anya tersenyum, bukan senyum kemenangan yang dingin, melainkan senyum tantangan. Pertempuran melawan Ratna adalah prolog. Pertempuran yang sebenarnya. Pertarungan untuk mempertahankan semua yang ia rebut dari bayangan tak terlihat, kini baru saja dimulai. Lukisan, senja di pematang, mungkin tergantung di kantornya, simbol dari keadilan yang sudah ditegakkan. Tetapi mata Anya kini tidak lagi tertuju pada masa lalu, melainkan pada bayangan samar, Phoenix, yang menunggu di masa depan. Rasa ingin tahu itu adalah bahan bakar yang jauh lebih kuat daripada dendam.